Selamat datang dan terima kasih telah bergabung dalam renungan malam santapan rohani. Malam ini kita akan merenungkan tentang kemuliaan surga. Ketika kita memulai renungan, buatlah diri Anda senyaman mungkin. Tariklah napas dalam-dalam. Lemaskanlah tubuh Anda ketika Anda mendengarkan firman Allah, agar Anda dapat mengingat kebesaran-Nya dan kasih-Nya yang abadi pada Anda. Bahkan saat ini pun Ia mempersiapkan rumah bagi Anda. Semua yang beriman padanya dapat memegang harapan ini. Tuhanku, pencobaan dan kecemasan dalam hidupku memang nyata adanya. Aku merasakan tekanan dan tuntutan hidup dari segala arah. Berkatilah aku dengan iman, hingga aku dapat melihat rumahku dalam kerajaan-Mu. Berilah aku sepotong surga untuk kugenggam, sehingga aku tenang dan kuat oleh karena Roh-Mu dalam perjalananku. Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 17-18 berkata, "Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal." Apakah Anda akan menyebut apa yang terjadi hari ini sebagai ringan dan sementara? Mungkin saja Anda akan tersinggung karena perkataan itu, jika dibandingkan dengan apa yang Anda alami. Rasul Paulus tidak berkata bahwa masalah ini ringan dan sementara saja, seolah ia sedang menganggap enteng. Yang ia katakan adalah, dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang menanti kita, masalah di hari ini terasa begitu kecil. Jika sakit hati yang kita alami hari ini kecil saja dibandingkan dengan kemuliaan surgawi, tentu betapa indah surga itu. Betapa luar biasanya hadirat Yesus, karena rasa sakit di dalam hidup kita terasa kecil dibandingkan siapa dirinya dan apa yang Ia janjikan pada kita. Jadi, jangan perhatikan apa yang terlihat, ucap Paulus. Nantikanlah apa yang tak terlihat. Terus berusaha kepada Dia yang akan menanti Anda di pintu surga, menghapus air mata Anda, dan menunjukkan ruangan yang telah Ia siapkan bagi Anda. Anda akan sangat terkagum. Masalah apa yang sedang Anda hadapi? Apakah Anda merasa terbeban? Mari lihat janji Allah bahwa surga akan mengatasi semua itu. Mari masuk ke dalam doa dengan hati penuh kerinduan. Lemaskanlah tubuh Anda dengan napas yang panjang dan perlahan. Hadirat Allah adalah tempat tenang dan damai. Lakukanlah dan buat tubuh Anda rileks. Fokuskan hati Anda kepada hadirat Tuhan yang berjanji mendengar setiap kata di bibir dan hati kita. Mari berdoa. Allah Maha Kuasa,
Sungguh sedih melihat masalah dalam hidup ini. Tak ada yang ringan dari apa yang kutanggung. Kuatkanlah aku dengan kekuatan yang hanya darimu. Bantulah aku mengingat masa depan indah yang telah Engkau siapkan. Tuhanku, buatlah aku mengingat hal-hal surgawi yang Engkau ingin agar aku mengingatnya, yaitu hal-hal yang menguatkan dan mendorongku tetap kuat di masa ini. Bantulah aku melihat sukacita dan kekaguman masa depan di rumah-Mu. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1-3, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Mari menutup renungan ini dalam doa. Bapa Surgawi, ketika rasa sakit, tuntutan, dan cobaan dunia ini membuatku kewalahan, bantulah aku untuk berfokus pada apa yang tak terlihat, bahwa Engkau menyertaiku dan Engkau siap menyambutku ke rumah-Mu. Sekarang ini, aku adalah milik kerajaan-Mu, apapun yang kuhadapi. Oleh karena Yesus, tak ada yang dapat merebut masa depanku. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.